terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mendengar istilah keluarga, terutama di dalam bulan keluarga saat ini, yang ada di benak kita mungkin adalah sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri, orang tua anak, atau bahkan kakek nenek yang tergabung di dalamnya. Namun kita sering lupa bahwa keluarga dapat bermakna yang lebih luas, di mana saya, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih merupakan bagian dalam keluarga GKI Wahid Hasim, suatu bagian di dalam keluarga Kristus yang utuh. Oleh karena itu, mari sebagai keluarga di dalam Kristus yang satu itu kita bernyanyi bersama dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 1, bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada minggu hari ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya turun atasmu. Dan atasmu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera keluarga-keluarga yang terkasih di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat pembuka kita pada minggu kedua di bulan Oktober ini diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12 yang berbunyi, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ya, benar Bapak Ibu, kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang satu dan juga merupakan satu bagian besar dalam keluarga orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itulah kenapa tema kita pada minggu hari ini adalah mari wujudkan keluarga penuh kesaksian. Karena sebagai orang-orang Kristen, kita memiliki tugas untuk berbagi kesaksian akan Kristus kepada dunia ini. Sebuah tempat penuh kesaksian, di mana setiap orang taat sabda Tuhan, tempat membangun iman dan menyatakannya. Saliblah tanda iman kita, mari semua gandeng tangan.
bersama mewujudkan. Mari wujudkan sebuah tempat penuh pelayanan, di mana setiap orang saling perhatikan, tiada keterasingan, tiada kekhawatiran, tempat untuk saling menguatkan. Mari semua gandeng tangan, bersama mewujudkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bulan keluarga ini, marilah kita kembali menghayati bahwa setiap anggota keluarga yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita haruslah kita kasihi. Terkadang yang terjadi adalah kita mungkin menyakiti hati orang-orang yang menjadi anggota keluarga kita. Pada saat ini Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama untuk menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang berada di surga, ketika pada hari ini kami dapat kembali bersama-sama beribadah dari tempat kami masing-masing secara online, kami terus meyakini ada penyertaan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kesehatan, kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan. Kami bersyukur atas setiap anggota keluarga yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Secara khusus Tuhan, ketika kami memasuki minggu yang kedua di bulan keluarga ini, kami ingin bersyukur untuk setiap orang-orang yang boleh Tuhan percayakan menjadi anggota keluarga kami. Tetapi seringkali di dalam setiap tutur kata kami ataupun perilaku kami mungkin menyakiti hati mereka. Kami mungkin menyakiti hati pasangan kami mungkin menyakiti hati orang tua kami, anak-anak kami mungkin menyakiti hati orang-orang yang Tuhan percayakan bertemu dengan kami. Pada saat ini Tuhan, ketika kami mengakui setiap dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan, Tuhan tolonglah, bantu kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga melalui setiap tutur kata dan perbuatan kami dapat menjadi berkat bagi mereka. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam setiap hari, seringkali kami melakukan kesalahan dan dosa yang sama, tetapi kami memohon Roh Kudus untuk membantu dan menolong kami. Sehingga setiap apa yang keluar dari lidah, mulut, dan bibir kami, setiap apa yang boleh kami lakukan secara khusus untuk setiap anggota keluarga kami, terus dapat memuliakan nama Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, dan bantu kami selalu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang pikiran dan
dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama berdiri dan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terdapat dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan celah, Ia hibur yang berduka, puji namanya. Hari ini selama-lamanya, Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan pemberitaan akan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk menolong kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang berada di surga, kami bersyukur untuk setiap puji-pujian yang masih dapat kami lantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika sebentar kami juga akan bersama-sama membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami melalui Roh Kudus, sehingga kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, sehingga setiap apa yang terucap dari lidah, mulut, dan bibir hamba-Mu ini hanya berasal dari-Mu saja. Terlebih-lebih Tuhan mampukan kami bukan hanya menjadi seorang pendengar yang baik saja, melainkan jadikanlah kami sebagai para pelaku dari firman-Mu di tengah-tengah dunia yang masih boleh Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada minggu kedua bulan Oktober ini diambil dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Ulangan pasal 6, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Ulangan pasal 6, ayat yang ke-4 sampai dengan 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu, sejauh itulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, terlebih-lebih ketika kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema
Ibadah online kita di dalam minggu kedua di bulan Oktober ini adalah mari wujudkan keluarga yang penuh dengan kesaksian. Di sini Bapak Ibu kita bukan hanya berbicara tentang peran orang tua, tetapi nanti kita juga akan berbicara tentang peran anak, gitu ya. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu saya akan bertanya terlebih dahulu. Bapak Ibu juga ini sebetulnya pertanyaan buat Bapak Ibu di rumah, gitu ya. Tetapi pada hari ini di dalam proses rekaman ada 2 orang penatua yang bersama-sama dengan saya. Ada penatua Tiur dan juga penatua Tony. Dan saya ingin menanyakan hal yang sebetulnya hal yang mudah untuk Bapak Ibu juga di rumah bisa menjawabnya, ya. Pak Tony dan Ibu Tiur, Pak Tony dulu deh, gitu ya Pak. Pak, ajaran atau hal apa yang Bapak pernah ajarkan kepada anak-anak dari mereka zaman mereka kecil sampai dengan mereka sekarang udah besar-besar anak-anak ya Pak, sampai dengan mereka usia saat ini dan mereka masih lakukan sampai dengan saat ini Pak? Biasanya mereka kalau pergi dan pulang selalu memberitahu, Mi, Dad, aku pergi. Oke. Kalau pulang juga, Mi, Dad, aku udah di rumah ya. Oke, ya. Jadi kita nggak repot cari ya Pak. Bapak Ibu biasanya cuma pergi doang yang pamit. Ini pulang juga diajarin kudu kasih tahu juga gitu ya. Jadi kita nggak bingung, oh ya anak kita sudah ada di rumah nih. Jangan-jangan kita yang pergi, oh ya anakku sudah ada di rumah gitu ya. Sampai sekarang masih dilakukan Pak. Masih dilakukan ya. Bu Tiur Bu, pertanyaan yang sama. Apa yang Bu Tiur sudah ajarkan kepada anak-anak dari zaman mereka kecil sampai ini anak-anaknya Bu Tiur juga sudah besar-besar Bapak Ibu sekalian. Dan mereka masih lakukan. Saya ajarkan untuk mereka sopan terhadap siapapun dan menaruh hormat baik kepada sekalipun pembantu ataupun orang kecil. Jadi kepada semua dari siapa aja nggak tanpa pandang bulu. Dan juga saya ajarkan mereka apabila mereka salah, mereka harus minta maaf. Oke, ya. Bapak Ibu, itu adalah suatu ajaran yang baik gitu ya. Anak-anak sekarang kebanyakan cuek ya Bu. Dengan orang lain rasanya untuk menyapa udah generasinya berbeda. Untuk minta maaf kalau salah juga rasanya sulit banget. Tetapi Ibu Tiur mengajarkan itu dari kecil dan sampai sekarang masih dilakukan anak-anak. Masih. Ibu bisa tanya anaknya ada. Oke, ya. Masih dilakukan oleh anak-anak Ibu Tiur. Jadi mereka diajarkan sopan santun, mereka juga diajarkan ketika maaf harus ketika salah harus mengatakan maaf kepada orang yang mereka hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah ajaran atau kebiasaan yang orang tua lakukan kepada anak-anak. Biasanya kita kalau yang sudah menjadi orang tua, Bapak Ibu, kita pasti mengajarkan hal-hal yang baik gitu ya. Kita mau anak-anak kita bertumbuh dengan baik. Oleh sebab itulah kita mengajarkan hal-hal yang baik. Saya juga ketika mengajarkan anak-anak saya, Bapak Ibu, anak-anak saya masih kecil-kecil dan saya juga berharap ini masih terus nanti ketika mereka sudah dewasa masih terus akan berkelanjutan. Saya mengajarkan kepada mereka pada saat ini ketika mereka bermain gitu ya atau ketika mereka melakukan sesuatu, setelah selesai mereka harus merapikan mainan mereka. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kalau mereka nanti mau main lagi suatu saat, mereka cari mainan yang mereka cari itu mereka mudah untuk menemukannya. Gitu ya. Daripada kalau udah main udah nggak tahu ada di mana, berantakan. Ketika mereka cari mainan kesayangan mereka nggak tahu tuh ada di mana. Saya berharap nanti suatu saat ketika mereka sudah semakin dewasa itu juga terpola ketika mereka bekerja ataupun ketika mereka kuliah, mereka terbiasa untuk menata dan membereskan sesuatu pada tempatnya. Bapak Ibu, ajaran-ajaran ini nggak mungkin bisa kita katakan sekali dan pada akhirnya itu terus menerus diingat sama anak-anak kita. Terkadang sebagai manusia, apalagi anak-anak, ada saatnya mereka lupa. Jangankan yang anak-anak, kita aja terkadang suka lupa ya Bapak Ibu. Dan inilah yang mau dikatakan di dalam bacaan kita di Ulangan pasal ke-6, tadi yang menjadi bahan pembacaan kita, ayat ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat yang ke-4, ayat ke-4 di sana dikatakan seperti ini. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa dengan tanda seru. Jadi Bapak Ibu, ayat 4 sampai dengan ayat ke-9 ini adalah sebuah skema gitu ya. Sebuah skema adalah sebuah aturan yang ketika mendengar dengan sungguh-sungguh dan menaatinya. Makanya ayat ke-4 itu di bagian depannya katanya itu dengarlah, jelas banget. Dan di bagian akhir ayat ke-4 itu dengan tanda seru, Tuhan itu Esa.
Kenapa Bapak Ibu diingatkan kembali? Karena seringkali di dalam perjalanan bangsa Israel ini, bangsa Israel bukan hanya menyembah Tuhan, tetapi bangsa Israel juga menyembah Allah-Allah lain, gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan bangsa Israel harus terus-menerus untuk diingatkan, dengarlah, tapi bukan cuma didengar, melainkan ditaati. Di sana di ayat kelima dikatakan seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi ini yang harus didengar, ini yang harus ditaati. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat Injil Matius pasal 22 ayat ke-37, ini adalah merupakan hukum yang terutama dan yang pertama. Hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu, gitu ya. Kita di sana dikatakan untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, atau bahasa Ibraninya di sana dikatakan lebab. Jadi Bapak Ibu, kalau segenap hati itu berarti fokus pikiran kita, fokus kehidupan kita adalah mengasihi Tuhan Allah. Bukan hanya dengan segenap hati saja, tetapi juga di sana dikatakan dengan segenap jiwamu. Di dalam bahasa Ibraninya dikatakan nefesi, gitu ya Bapak Ibu. Ini berarti artinya adalah keseluruhan hidup kita. Fokusnya adalah mengasihi Allah dengan semua kekuatan yang Tuhan izinkan. Nah, ini yang menjadi menarik Bapak Ibu. Tadi seperti saya katakan, sifat manusia seringkali ada yang namanya lupa, gitu ya. Seringkali ada yang namanya aku nggak mau turut dengan peraturan yang ada. Aku nggak mau ngikutin ini itu. Di sini dikatakan ketika kita mengasihi Allah adalah dengan segenap kekuatan, berarti adalah berjuang untuk terus-menerus mengasihi Allah. Di dalam setiap proses kehidupan kita, baik suka maupun duka, baik senang maupun tidak senang, baik sakit maupun sehat, dikehendaki untuk terus mengasihi Allah. Nah, lalu ketika kita melihat Bapak Ibu, bagaimana caranya? Bangsa Israel di sana punya cara, Bapak Ibu. Ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, bukan cuma satu kali lalu langsung nempel gitu ya, langsung dilakukan terus-menerus, bukan. Tetapi berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi Bapak Ibu, kalau saya melihat, kalau boleh dikatakan nih di dalam ayat yang ke-7, kalau mau diringkas, ini di dalam seluruh kehidupan kita. Mau kita lagi duduk santai, mau kita lagi dalam perjalanan, mau ketika kita mau istirahat tidur berbaring gitu ya, atau ketika kita pas bangun, atau ketika kita beraktivitas, terus menerus ajaran ini diajarkan berulang-ulang. Mengajarkannya butuh pengorbanan, mengajarkannya butuh kesungguhan gitu ya. Jadi di sana dikatakan berulang-ulang engkau membicarakannya. Haruslah juga, ayat yang ke-8, engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi Bapak Ibu, kebiasaan orang-orang Israel pada saat itu, Bapak Ibu, Shema ini yang kasihilah Tuhan Allahmu itu mereka tuliskan di dalam potongan kecil pergamen, lalu di sana dimasukkan ke dalam kotak kayu kecil gitu ya, kotak kulit kecil yang disebut dengan filakteri. Dan ini digantungkan di tangan kanan mereka atau di dahi. Ketika mereka beribadah atau ketika mereka bersembahyang, berdoa pada pagi hari, ini teringat. Dan ketika mereka melakukan aktivitas mereka, mereka juga teringat gitu ya. Karena ini selalu ada di dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat ayat 9, Bapak Ibu, engkau menuliskannya juga pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Jadi mau keluar rumah, mau berada di dalam rumah, itu terus yang teringat karena itu terus yang diajarkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini ada teladan dari orang tua yang mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak-anaknya, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Peran orang tua di sini sangat penting dari awal, ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dulu masih ingat putra-putri yang dikaruniakan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu, waktu mereka masih kecil-kecil, waktu mereka mungkin masih baru bisa berkata-kata, mungkin usia 2 atau 3 tahun,
Bapak Ibu dari awal pasti sudah mengajarkan kata-kata yang baik gitu ya. Bapak Ibu juga pasti mengajarkan kalau bicara mungkin haleluya, amin gitu, puji Tuhan. Bapak Ibu mungkin nggak mengatakan nama-nama binatang yang ketika dia memarahi orang lain, lalu kata-kata binatang itu yang dikeluarkan, rasanya Bapak Ibu nggak akan mengajarkan hal yang seperti itu. Bapak Ibu pasti akan mengajarkan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena Bapak Ibu menghendaki putra-putri Bapak Ibu tumbuh menjadi anak-anak yang baik. Dan di sinilah adalah peran kita. Anak-anak itu seperti kertas yang putih, ya Bapak Ibu. Saya di sini membawa kertas putih, kertas yang masih kosong. Kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, kita mau tulis apa aja, kertas itu akan terlihat hasilnya, ya. Misalnya saya menuliskan sebuah kata, Bapak Ibu. Saya menuliskan kata-kata yang baik di dalam memori anak saya. Dia akan terus merekam. Oh, mama ngajarin aku hal yang baik. Mama ingin aku seperti ini. Terus menerus, bukan hanya sekali, ya, berulang kali. Dia akan menjadi anak yang baik. Tetapi ketika saya mengajarkan atau menuliskan atau menyimpan memori kepada anak-anak saya, memori yang buruk. Kamu kalau ada teman yang ngambil mainanmu, marahin. Ada teman yang mencelakakan kamu, celakakan balik. Saya ngajarin gak boleh kalah jadi anak mama. Memori yang dia akan simpan adalah mama mengatakan kalau ada orang yang menyakiti aku harus balas sakitin. Itu yang dia akan ingat terus-menerus ketika kita mengajarkannya terus-menerus. Atau Bapak Ibu, saya mengambil sebuah contoh yang mudah sekali gitu ya. Anak-anak itu juga sama Bapak Ibu seperti air di dalam gelas ini ya. Bapak Ibu, air ini masih terlihat putih, bening, jernih. Ini gambaran anak-anak kita ketika mereka masih kecil. Ketika kita mau tuang pewarna, Bapak Ibu, saya tuangin warna hijau, gitu ya. Saya ajarin mereka hal-hal yang buruk di dalam kehidupan. Ayo, kamu kalau nggak punya uang, kamu nyuri ya. Kamu kalau nggak punya makanan, nanti kamu pergi ke pasar swalayan, lalu kamu ambil aja diem-diem. Nanti kalau ada orang yang menyakiti kamu balas sakitin 2 kali lipat. Bapak Ibu, yang putih, yang jernih tadi akan berubah dengan ajaran-ajaran yang dimasukkan oleh saya. Dia akan menjadi hijau, akan menjadi buruk. Apa yang didengar, itulah yang terus akan terekam di dalam kehidupan anak-anak kita. Gambaran-gambaran seperti inilah Bapak Ibu yang pada akhirnya membuat anak-anak kita bukan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan atau menjadi anak-anak yang sebetulnya mereka bisa kita ajarkan hal-hal yang baik, tetapi pada akhirnya mereka menjadi anak yang tidak baik. Kesaksian dari orang tua, peran Bapak Ibu dan saya sebagai orang tua. Itu yang sangat penting, yang menentukan bagaimana anak-anak kita nantinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti saya katakan, sifat manusia itu pelupa, gitu ya. Jadi ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak kita, nggak cukup hanya sekali. Ketika kita memberitahukan kepada mereka, nggak cukup hanya cuma sekali ngomong, lalu mereka akan mengingatnya di dalam sepanjang kehidupan mereka. Mungkin kita harus mengatakannya berulang kali. Kalau kamu pergi, kamu pamit ya sama mama. Setiap kali dia pergi, Bapak Ibu mungkin mengulang itu. Kalau pergi, pamit sama mama. Kalau kamu sudah sampai rumah, kamu kasih tahu lagi sama mama. Itu terus Bapak Ibu, secara nggak sadar mungkin Bapak Ibu katakan itu karena sudah kebiasaan. Tetapi itu direkam oleh anak-anak kita. Mah, aku udah sampai rumah. Pak, aku mau pergi dulu ya. Itu yang direkam. Jadi Bapak Ibu, biasakanlah kita sebagai orang tua memberikan kebiasaan yang baik. Mengajarkan mereka berulang-ulang kali, walaupun mungkin saatnya kita habis kesabaran. Udah diajarin berkali-kali, udah dinasehati berkali-kali, tapi kamu nggak denger ya. Tapi firman Tuhan di sini dikatakan Shema adalah mendengar dengan sungguh dan menaatinya. Anak-anak kita juga memberikan kesaksian di dalam kehidupan mereka ketika mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Melalui ajaran dan didikan kita sebagai para orang tua. Marilah Bapak Ibu di dalam minggu kedua bulan Oktober ini, kita para orang tua dapat memberikan teladan dan contoh yang baik bagi anak-anak kita. Dan anak-anak, marilah pada saat ini
kita juga dapat menaati setiap apa yang dikatakan oleh papa mama kita, oleh orang tua kita, hal-hal yang baik. Kita mendengar, kita menaatinya dengan ketaatan kepada Tuhan, yang terutama adalah tujuannya untuk mengasihi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari wujudkan kehidupan keluarga Bapak Ibu dengan hidup yang penuh dengan memberikan kasih. Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Memasuki minggu yang kedua di bulan keluarga ini, Tuhan ajar kami untuk kami selalu dapat mengasihi setiap anggota keluarga kami. Ajar kami sebagai para orang tua untuk dapat mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak kami. Ajar kami juga sebagai anak-anak untuk dapat mendengarkan dan juga dapat menaati setiap apa yang orang tua kami boleh katakan. Kami tahu Tuhan tujuannya adalah untuk mengasihi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kami lupa. Seringkali di dalam kehidupan kami melakukan kesalahan dan juga seringkali kami melukai hati orang-orang yang Tuhan percayakan. Tuhan bantu kami melalui Roh Kudus, sehingga di dalam hidup yang masih boleh Tuhan percayakan bagi kami terus dapat menjadi keluarga yang diberkati Tuhan untuk selalu jadi berkat. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk kota kami Jakarta, ketika mungkin terus bertambahnya orang-orang, pasien-pasien yang terkena COVID-19. Tuhan berikan mereka pemulihan, Tuhan berikan mereka kesehatan dengan isolasi mandiri, dengan perawatan yang boleh diberikan oleh tim medis. Dan untuk kami semua Tuhan, biarlah kami dapat mematuhi setiap protokol kesehatan yang sudah boleh dianjurkan oleh pemerintah. Dengan selalu memakai masker, dengan selalu menjaga jarak, dengan selalu menjaga kebersihan diri kami. Tujuannya adalah untuk kesehatan diri kami dan juga untuk kesehatan orang-orang yang berada di sekeliling kami. Tuhan tolong pemerintah kami yang terus berjuang di dalam pergumulan akan pandemi COVID-19 ini. Biarlah setiap kebijakan yang boleh mereka terapkan dapat menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami ini. Tuhan juga mau menolong setiap pergumulan dari gereja kami GKI Waitasim. Tuhan yang akan memberkati setiap para majelis jemaat, para pengerja, juga para penatua, setiap para pengurus komisi dan kelompok kerja, dan juga seluruh aktivis. Berikan kami kesehatan yang baik, berikan kami sukacita di tengah-tengah setiap aktivitas dan pelayanan kami, di tengah-tengah kondisi dan situasi yang terbatas, sehingga hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sakit, ataupun berada di dalam masa pemulihan. Tuhan mau menyembuhkan dan memulihkan mereka sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini juga masih terus bergumul di dalam pergumulan pribadi mereka, baik ketika mereka bergumul di dalam ekonomi mereka, di dalam pergumulan akan keluarga,
di dalam pergumulan akan iman, di dalam pergumulan akan pekerjaan, pendidikan, ataupun pergumulan yang lain. Tuhan berikan jalan keluar dan solusi di dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu. Ajar kami untuk bersabar, ajar kami untuk tetap meletakkan pengharapan kami di dalam Tuhan. Dan ajar kami untuk meyakini bahwa setiap jawaban Tuhan di dalam setiap pergumulan kami adalah yang terbaik, yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Inilah Tuhan semua seruan doa syafaat kami, dan biarlah semua seruan doa syafaat kami terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang kita berikan ini juga adalah asalnya dari Tuhan. Oleh sebab itulah kita harus terus mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan ini. Ayat persembahan diambil dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI Wahid Hasim atau melalui QRIS, atau dapat memasukkan ke dalam amplop dan membawanya ke gereja. Kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk dari syukur kita pada Tuhan dengan diiringi pujian Bukan Karena Upahmu, PKJ 265 ayat 1. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur pada kesempatan ini kami diizinkan untuk memberikan persembahan yang asalnya adalah rezeki yang kami dapat daripada Engkau saja Tuhan. Tuhan urapi supaya persembahan ini dapat dipakai hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan urapi tangan-tangan yang sudah memberikan maupun yang belum sempat memberikan, supaya semuanya dipeliharakan oleh Tuhan dan senantiasa mengucap syukur di dalam kondisi saat ini yang secara makro belum membaik. Tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, yang menjaga dan memelihara hidup kami, yang terus akan mencukupkan kami. Terima kasih Bapak. Kami bawa persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna
kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini mari wujudkan setiap keluarga yang telah dimiliki oleh Bapak Ibu dengan penuh kesaksian. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan dan selalu menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Ketika Bapak Ibu terus dapat mengasihi Tuhan, Bapak Ibu juga terus dapat merasakan cinta kasih Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Mari wujudkan sebuah tempat penuh kasih cinta, di mana setiap orang saling memaafkan, berdasar anugerah, iman dan harapan. Tempat kasih Kristus berdiam, mari semua gandeng tangan bersama mewujudkan. Mari wujudkan sebuah tempat penuh pelayanan, di mana setiap orang saling perhatikan. Tiada keterasihan, tiada kekhawatiran, tempat
kuatkan, mari semua